Iya, makanya aneh. Nggak bisa ya, tetap nggak bisa ini ya. Tes, bisa kedengaran suara saya? Pak Imam? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pak Ari? Bisa, Bu. Pak? Nggih. Apalagi? Oke, kita tunggu yang lainnya. Oke, Bu. Ada 9 orang ya, Pak ya? Semuanya? 9, Bu. Oke. 9. Ya. Sedang pada kerja semua ya? Masih di tempat malam kerja? nanti, Bu. Oh, juga malam, Pak Ari juga Sudah malam. di rumah. Pak Imam WFH? Sudah di rumah. Oh, sudah di rumah. Sampai jam 12. Oke, sampai jam 12. Puskesmas ya, Pak? Oke. Oh, ya. Kalau Pak Hernowo? Masih jaga? Masih jaga di mana ini, Pak? Halo, Pak Hernowo bisa? Masih di unmute? Oh, enggak. Enggak. Di rumah sakit Aji Barang, Bu. Di rumah sakit Aji Barang. Enggak. Lagi berangkat siang kebetulan. Berangkat siang. Semuanya udah kerja ya? Enggak. Baik. Baru pernah online ya kita ya? Baru pernah online di mata kuliah jiwa. Oke. Kemarin nilainya berapa, Pak? Nilainya berapa kemarin? Kok ngulang? Bu. A. Nggak tahu, Pak. Aku ada di perkuliahan intensif. Hanya kebalik ya. Hanya kebalik. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, nanti jadi kenal. Versi D3 sih, Bu. Banyak yang lupa ya? Enggak. Banyak yang lupa ya. Kadang jiwa itu selalu di nomor 2 kan. Padahal kalau udah sakit jiwa itu susah banget nyari Nomor obatnya. 1. Yes. Ya, betul kan? Sama. Itu yang terjadi di kenyataan. Bahkan di perawat juga seperti itu. Ya, ini sekedar wacana aja sambil menunggu yang lain yang belum hadir. Kadang mirisnya ketika ternyata yang stres itu perawat gitu kan. Ilmunya kemana? Ilmunya kemana gitu kan. Kadang kita belum bisa memaknai. Lupa. Gimana teknik napas dalam? Padahal sering dilakukan, tapi ketika panik, ketika mungkin banyak masalah, itu ilmu yang simpel saja kadang suka lupa gitu ya. Atau teknik relaksasi itu kan sebenarnya ada unsur kesehatan jiwanya gitu. Jadi ya mungkin kita harus mengulang terus gitu ya. Mengulang terus. Kalau kayak saya setiap semester ngajar otomatis ya yang dipelajari itu saja. Jadi kalau sedikit saja oleng gitu ya, sedikit saja kayaknya kok jiwanya nggak tenang, berarti memang ada yang sakit gitu. Ya, bisa mendeteksi sejak sini. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ibu, mohon izin nanti Ibu Puji Yulianti terlambat mengikuti Zoom. Ada PI keperawatan dasar juga hari ini.
Oh, jam berapa kira-kira bisa masuk? Coba nanti saya tanyakan dulu Bu, saya konfirmasi. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah ini belum beranjak juga 6 partisipan. Oh ini nih, Wow. Bu Diana. Oke. Assalamualaikum Bu Diana, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, masih di tempat kerja atau di mana ini? Ini mau pulang, Ibu. Oh, mau pulang. Sebentar kok, saya nggak lama-lama, cuma pengen lihat Oke, Ibu. wajah-wajah teman-teman aja. Oke. Nggak selama-lama lah. Nah ini jam-jam ini jam krusial. Jamnya orang Gantian, tidur. nggih. Jamnya orang tidur. Ngantuk. Ya, Jam ngantuk. jam ngantuk tuh. Nggih, Jadi betul. karena apa namanya, memang selama pandemi kan kita belum pernah bertatap muka ya. Nah, jadi ada kesempatan PI gitu. Sebenarnya pengen waktu kuliah juga bisa zoom-zooman, tapi ternyata memang wah kayaknya nggak memungkinkan. Jadi saya cuma upload materi. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan panjenengan semua. Baik, saya mulai aja ya sambil menunggu yang lain yang mungkin bisa Nggih, Bu. gabung di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Allah izinkan saya pribadi ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah stay di ruang Zoom. Dan semoga ini menjadi pertemuan yang bisa menjalin silaturahmi antara dosen dan mahasiswa itu ya. Nggak lucu sekali gitu loh. Misalnya dosennya nggak tahu mahasiswanya, mahasiswanya nggak tahu dosennya gitu. Kita nggak tahu ya, mungkin Allah pertemukan di mana kayak gitu ya. Siapa tahu bisa jadi saudara, tambah saudara seperti itu. Oke, Mbak Dwi Septi, Bu Dwi Septi ini di mana? Bu Dwi Septi masih di tempat kerja? Masih di mute, masih di unmute. Oke, baik. Sengaja saya menggunakan ruang perkuliahan intensif ini sebagai ruang Zoom agar lebih lebih intensif ya, lebih dekat lagi karena kalau hanya memberikan tugas dibaca di layar skalsa, kok nanti salah persepsi seperti itu. Nah, saya nggak akan lama di ruang Zoom. Sekalian kenalan juga sekalian nanti materinya sudah saya upload tadi di ruang skalsa, mengulang saja karena ini kan mengulang ya. Yang gabung hari ini di bawah C semua atau di bawah C? Aduh, enggak lah ya. C apa B? C semua, Bu. C. 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 Lumayan tega ya koordinatornya. Enggak apa. Nilai D3-nya C. Nilai D3-nya C. D3-nya. Nggih. D3-nya di mana, Pak? Pak Emang di mana? Saya di Muhammadiyah. Oh. UMP. Oh, Jana. Nggih, betul. Jana. Pak Hernomo di mana? Di Depkes, Bu. Mersi. Oh, Depkes. Pak Heri masih ada Pak Heri? Pak Heri dulu masih 2007. Oh, sekarang udah enggak ya? Sekarang nggak tahu saya. Sekarang nggak tahu. Tapi berarti main, oh iya. Dulu diajar Pak Heri ya? Nggih, sama Pak Mukadiono. Oh, Mukadiono. Ya, saya kenal. Nggih. Kalau Pak Aryogo? D3-nya Saya dari Unsik, Bu. Oh, Unsik. Bu Ari. Bu Ari ya? Kayaknya masih? belum masuk, Bu Ari. Oh, belum masuk dulu ya? Tahun zaman dulu, Bu. Ya, Bu Ari masih muda. Kayaknya belum masuk berarti. Kelihatan ketahuan angkatannya berapa ya? Oke. Sudah. Kalau Bu Dwi. Bu Dwi di mana D3-nya? Bu Dwi? Halo? Mbak Puji, Bu Puji dan ini Debbie Ari itu laki-laki apa perempuan? Belum kelihatan audionya, masih dimatikan. Laki-laki, Bu. Maaf, bisa rebahan. Ini habis sakit ini.
Oh, lagi sakit ya? Oh ya, Masya Allah, lagi sakit. Nggak apa-apa, Pak. Di iniin aja biar teman-temannya juga tahu lagi sakit nih. Sakit apa, Pak? Bukan sakit panu kan? Bukan, cuma Bukan sakit panu. Oke, sakit baik. hati Ya. ngechat terus ya nilainya. Oh, sakit hati. Kurang makan. Aduh, rugi, Pak. Oh, sakit hati gara-gara nilai. Rugi banget kalau buat saya. Masih banyak yang butuh di sakit hati deh. Salah. Masih banyak pekerjaan ya. Nah, dibanding memikirkan sakit hati. Nanti jadi benar-benar pasien gangguan jiwa. Ya, Bu. Bu Diana dari D3-nya dari mana? Saya di Aquarius Ibu. Oh, ya Permas. Permas apa ya? Lupa saya. Sudah lama banget ya. Oke, baik. Ini ada yang baru gabung. Udah 9, alhamdulillah sudah 9 orang. Jadi informasinya bisa langsung ke penjaringan semua. Baik, di mata kuliah perkuliahan intensif ini kan materinya sudah saya share semua di perkuliahan yang sebelumnya juga sudah. Harapannya sebenarnya kalau bicara jiwa itu kan tinggal kita ambil cermin, ngaca gitu ya. Ngaca, kira-kira saya sehat nggak ya jiwanya gitu ya. Kok ngaca ya? Kadang kita perlu kaca ya. Ada senyumnya nggak simetris gitu. Senyum nggak simetris itu biasanya terlihat di rentang tanggal 25 ke atas kayak gitu kan. Senyumnya itu benar-benar tulus atau tidak gitu ya. Kalau tanggal 1 kan masih simetris tuh, apalagi yang sudah PNS itu masih simetris. Kalau di pertengahan ke sana apakah masih seperti itu atau tidak? Terkait itu ya, kadang kita melihat kesehatan jiwa tadi. Kenapa sampai apa namanya? Kadang orang tuh melihat kesehatan jiwa itu dari sebelah mata. Gitu. Padahal saya sekarang itu sedang menangani perawat yang stres post COVID dan luar biasa sekali kondisinya, panik, dan barusan tadi masih ada chatnya, Mbak, barusan saya pengen bunuh diri lagi, seperti itu. Itu perawat, Pak. Itu perawat dan terkenal perawatnya pintar, kerjanya di ICU. Tapi ternyata ada gunung es di dalam dirinya. Ada gunung es. Jangan bayangkan gunung es beneran ya. Maksud saya, dia menyimpan sesuatu. Kemarin saya sudah ketemu dan ya alhamdulillah luar biasanya suaminya punya support system yang bagus dari suami dan keluarganya. Tapi ternyata itu juga tidak cukup untuk kemudian bisa membangkitkan semangat seorang perawat yang notabene setiap hari bergelut dengan pasien. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tapi ini kasus yang saya tangani ini benar-benar jadi pelajaran berharga bahwa setiap orang itu bisa mengalami gangguan jiwa kalau kita tidak sering mawas diri, kemudian bisa mengevaluasi setiap harinya. Saya bilang setiap hari, bahkan mungkin bisa setiap jam. Apa yang sudah kita lakukan, baik buruk dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau saya rasa untuk kesehatan jiwa, bolehlah dapat nilai C gitu. Tapi tidak bisa jadi ukuran ya, bahwa oh saya dapat nilai C ini gangguan kesehatan jiwanya terganggu gitu kan, nggak mungkin. Kriterianya sehat mental kan tidak hanya dari sisi akademik saja, gitu. Tapi bagaimana kemudian dia mengolah setiap stresor yang ada yang mengenai pada dirinya, kemudian bisa mengelolanya menjadi sebuah eustres atau stres yang positif yang nantinya akan membantu seseorang itu tumbuh dalam hal perkembangan mentalnya seperti itu. Ini wacana yang ingin saya paparkan ke teman-teman karena pasti teman-teman kan juga punya stresornya masing-masing gitu. Ini benar-benar kejadian nyata. Baru kemarin saya tangani, saya langsung ke rumahnya. Sampai hari ini saya kemarin sudah ngasih PR. PR-nya sederhana. Ketika dia panik, lakukan relaksasi napas dalam. Saat kemarin saya di sana
luar biasa paniknya sampai tangannya, kakinya tuh ngegetar semua. Saya coba terapkan teknik relaksasi napas dalam dengan istighfar. Kebetulan dulu saya juga ngambil terapi mindfulness. Jadi di awal terapi mindfulness itu saya coba kembangkan bagaimana melakukan teknik relaksasi napas dalam dengan benar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu boleh dicoba. Saat panik, saat kemudian melihat kok nilainya C lagi gitu ya, lakukan teknik relaksasi napas dalam. Tapi benar-benar gitu ya. Sambil evaluasi, itu akan sangat relax akan sangat berefek pada kita. Ya, jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh pasien aja, ayo Pak, tarik napas dalam dan sebagainya. Tapi belum pernah mencoba itu untuk menenangkan diri sendiri. Nah, sekarang kalau saya kasih PR seperti itu ya, nanti coba Bapak Ibu lakukan dengan baik, gitu. Luar biasa sebenarnya kalau mau kita lakukan dengan baik dan dengan teknik yang benar. Artinya tidak hanya melibatkan fisik, tapi juga mental kita. Ya. Kemarin saya cobakan itu dengan beberapa kali putaran, jadi karena ada teknik yang lain, tapi yang saya PR-kan ke dia adalah bagaimana mempraktekkan itu dan merubah pola pikirnya itu. Yang paling susah itu merubah pola pikir, yang negatif ke positif. Karena banyak ahli menerangkan untuk mengembalikan satu pikiran negatif butuh 50 kali berpikir positif. Tuh. Jadi saya harap teman-teman jangan main-main dengan pikiran negatif. Karena itu akan sangat berbahaya, bahkan bisa melebihi bahayanya racun ular gitu ya. Nah, secara nggak sadar itu akan menghantui kita semuanya kalau terbiasa berpikir negatif. Oke, nah teman-teman di sini saya tidak akan berpanjang lebar karena selain ingin bertemu muka, paling nanti saya kasih tugas saja untuk sebagai kriteria penilaian. Nah, di layar Skalsa sudah saya upload materi tentang kegawat daruratan psikiatri. Nah, di sini saya hanya ingin meminta teman-teman mengumpulkan satu jurnal yang terkait dengan kegawat daruratan psikiatri, kemudian menganalisa sesuai dengan teori yang sudah didapatkan di perkuliahan keperawatan jiwa seperti itu. Ya. Nah, untuk format pengumpulannya seperti biasa, seperti paper, ya ada halaman judul, kemudian kata pengantar dan sebagainya seperti biasa. Nanti ada dikumpulkan ke saya. Nah, nanti di lampiran di pendahuluan, misalnya Pak Hernowo mengambil tentang KDRT, misalnya jurnal tentang KDRT, itu dikasih prolog dulu. Pendahuluannya dikasih prolog tentang apa itu KDRT dan sebagainya. Baru langsung di bab 2 langsung menampilkan jurnalnya, ya, jurnal utuh. Jadi format jurnal mulai dari artikel dari abstrak sampai terakhir sampai daftar pustaka. Baru di bab 3-nya adalah analisis, ya, menganalisa. Jadi kalau tahap S1 kan kita sudah belajarnya sudah analisa ya. Jadi menganalisa yang dibahas di jurnal tersebut. Analisanya meliputi kasusnya seperti apa, di analisa kasusnya, kasus KDRT-nya pada siapa, ya, kejadiannya seperti apa. Kemudian di penelitian kan pasti ada itu ya, ada penelitiannya. Nanti ini kaitannya dengan teman-teman nanti akan belajar ke arah skripsi. Jadi saya langsung arahkan menganalisis jurnalnya pakai format Pico. Pernah dengar? Pernah ya? Ya, jadi ya, planningnya apa, intervensinya apa, ya, Pico, pakai format Pico untuk menganalisis satu jurnal aja, nggak usah banyak-banyak. Satu jurnal terkait dengan kegawat daruratan psikiatri.
Ini yang mungkin banyak lah. Saya rasa kasusnya banyak sekali. RT, bullying, kemudian apa namanya, misalnya pembunuhan dan sebagainya itu kan bisa. Kalau bisa masuknya carinya jurnal-jurnal keperawatan agar nanti analisis teman-teman bisa lebih mudah seperti itu. Ya, mohon maaf ya ini ruangannya ramai sekali. Seperti biasa, ini lagi ngumpul-ngumpul jam segini. Oke. Itu ada pertanyaan? Bu, saya lagi dengar sore, Bu. Iya, Saya lagi dengar sore, Bu. saya juga lagi kerja sore. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Itu lagi ngapain, Pak? Ini mau apa PKS, Bu? Masya Allah, luar biasa. Salut, salut, salut. Salut, salut. Ya. Ada yang di ruang operasi ya? Ya, oke. Di IGD, Bu. Oh, di IGD. Di Iya. IGD. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke Pak Wernowo, Pak Imam, atau yang lainnya. Oke? Ya. Begitu, saya kira ada pertanyaan. Dikumpulkan maksimal kapan, Bu? Nah, di Sekalsa sudah ada maksimalnya kapan. Nanti dilihat saja. Yang jelas nggak hari ini. Nah, saya kasih waktu yang jelas nggak hari ini. Tapi silakan mampir sekalian ke Sekalsa. Nanti dilihat di kantong tugas sudah saya kasih batas waktunya. 1 minggu ya, Bu. Aduh, nanti saya kelupaan kalau 1 minggu. Malah nggak dinilai. Ya. Coba Pak Wawan 1 minggu ya, Pak Wawan. Pak Wawan 1 minggu nanti nilainya nggak berubah loh, Pak. Kayaknya kelupaan ya, Bu. Iya, kalau mau pengen berubah nilainya, ya kerjakan sesuai batas waktu yang saya cantumkan. Ya. Itu udah ringan sekali lah. Nggak usah pakai nawar lah, insya Allah udah ringan sekali tuh. Yang penting ya kalau minta tolong adik kelasnya nggak apa-apa, tapi yang penting mudeng. Yang penting mudeng aja. Siap. Teman kelas, Bu. Biasanya teman kelas, Bu. Teman kelas yang apa-apa. Yang penting nanti pas Lebaran dikasih parcel kayak gitu. Bro Imam, parcelnya datang Lebaran, Bro. Ya, oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di ruang Zoom kali ini. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu juga yang sudah kerja, istirahat dan sebagainya. Tidak ada pertanyaan, Gek, Bapak Ibu? Ya, nanti tugasnya langsung diupload di Sekalsa di kantong tugas. Itu. Nanti saya akan lihat timingnya. Baik, itu saja. Terima kasih untuk antusiasmenya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi pertemuan yang terbaik buat kita. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Saya izin live ya. Bu.